mengikut sertakan mereka dalam 4 atau 5 program BPJS. Maka disitulah peran BPJS hadir untuk rakyatnya, hadir untuk buruhnya, bukan hanya mengakomodir tentang kepentingan pengusaha. Biarkan wahai BPJS, katanya kalau yang baru ini keluarlah ketika buruh marah, tidak ada sebagainya karena secara program. Ingatlah ketika buruh marah, tidak ada sebagainya. Pasukan rakyat merdeka, senjatanya masyarakat pekerja. Di tengah kebangkitan kami siap melawan. Bendera merah telah dikibarkan, tanda mulainya pembalasan. Dengan diskusi dan aksi massa kami siap melawan sampai kami yang menang. Jangan kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau harus mati di medan juang demi rakyat, ku rela berkorban. Jangan kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau harus mati di medan juang demi rakyat, ku rela berkorban. Pada bangsa rakyat Indonesia, ternyata kita saat ini tercela, ternyata kita saat ini mudah dicoba. Hal itu sangat guna, hanya jadi tontonan dan santapan kaum pemuda. Hanya kesatuanlah senjata kita, hanya bersatulah dalam kita, bersatulah buat pekerja Indonesia. Jangan kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau harus mati di medan juang demi rakyat, ku rela berkorban. Jangan kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau harus mati di medan juang demi rakyat, ku rela berkorban. Bendera merah telah dikibarkan, tanda mulainya pembalasan. Dengan diskusi dan aksi massa kami siap melawan sampai kami yang menang. Jangan kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau harus mati di medan juang demi rakyat, ku rela berkorban. Jangan kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau harus mati di medan juang demi rakyat, ku rela berkorban. Demi rakyat, ku rela berkorban. Demi rakyat, ku rela berkorban. Nih dhuwur kono lho. Dhuwur kono lho Pak. Dhuwur kono lho jejere.
sekali berkas yang memang dievaluasi di Majelis Hakim, diantaranya adalah rangka kuasa hukum kita. Jadi dari federasi DPP memberikan kuasa hukum kepada DPW, DPW baru memberikan kuasa hukum kepada tim advokat. Cuman kita dari DPW ke advokat langsung. Jadi untuk legal standingnya yang memiliki federasi adalah DPP. Itu yang perlu kita perbaiki. Terus kaitannya dengan gugatan, ada kerangka-kerangka hukum yang harus kita perbaiki. Di antaranya adalah kronologis dari keberatan, kemudian banding kepada presiden. Memang ada satu senjata yang mungkin kalau misalnya dari tadi disampaikan kepada Majelis Hakim kepada tergugat, ada nggak jawaban dari ketika FST ini mengajukan keberatan? Dia menyampaikan ada jawaban, tapi untuk CAP bukan untuk FST ini. Saya berharap itu memang tidak ada jawaban. Itu menjadi kewenangan kita kalau misalnya tidak memang benar dari Majelis Hakim. Itu tadi yang saya sampaikan, ada waktu sampai tanggal 15 bulan Maret tahun 2022 untuk kita memperbaiki dari surat kuasa sampai dengan gugatan yang akan kita tayangkan ke pengadilan sebelum jadwal sidangnya benar-benar dilakukan. Untuk sidang karena pandemi COVID, kita melalui virtual Zoom untuk sidang pembacaan gugatan replik publik melalui virtual Zoom. Untuk sidang saksi dan pembuktian melalui konvensional. Artinya di saat saksi dan pembuktian itu teman-teman siap untuk mengawal. Jadi untuk ketika pembacaan gugatan kemudian di replik publik dilakukan melalui virtual Zoom. Ini dilakukan melalui e-court dalam bahasa pengadilan. Jadi teman-teman untuk Rabu besok di perbaikan itu masih terbuka, tetapi sidangnya dilakukan secara tertutup. Jadi untuk sidangnya dilakukan secara tertutup, tetapi masih dilakukan terbuka untuk kita mengawal di luar yang dalam waktu sidang pengadilan. Tanggal 15 besok silakan kawan-kawan direncanakan kembali untuk kita mengawal perbaikan gugatan kita, dan untuk memasuki sidang tidak perlu dipanggil, nanti akan diputuskan dalam sidang tanggal sidang berikutnya. Dan besok untuk minggu ke depan ada pergantian jadwal karena dari pihak tergugat itu keberatan untuk hari Rabu, jadi diajukan ke hari Selasa tanggal 15, tidak hari Rabu, hari Selasa tanggal 15 Maret 2022. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan ucapan terima kasih kepada kawan-kawan semuanya yang hari ini setia mengawal kita dalam bagaimana kita berikhtiar dalam ranah litigasi untuk kita menggugat tentang SK Gubernur tentang UMK tahun 2022. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Jawaban. Tidak bisa. Jadi dalam ranah hukum, kawan-kawan perlu dipahami, saat SK itu dikeluarkan, ada waktu jeda adalah 30 hari untuk para pihak mengajukan keberatan. Setelah surat keberatan itu diterima oleh pihak yang mengeluarkan SK, waktunya hanya 15 hari untuk memberikan jawaban. 10 hari memberikan jawaban, 5 hari adalah waktu toleransi. Apabila dalam waktu 15 hari setelah surat keberatan itu diterima tidak memberikan jawaban, maka dianggap itu adalah menerima tentang keberatan tersebut atau menerima keberatan. Kemudian ada waktu pasca 15 hari tidak ada jawaban dari keberatan, maka pihak penggugat mengajukan banding kepada atasan tergugat. Atasan tergugat adalah persepsi atasan adalah orang yang melantik dan membuat SK, berarti adalah presiden. Dan kita sebagai FST ini mengajukan keberatan mengajukan banding kepada presiden, waktunya juga 15 hari. Dan itu juga tidak ada jawaban dari presiden, hanya jawabannya suratnya diteruskan kepada Kementerian Sekretaris Negara. Jadi tidak ada jawaban secara substansi terkait bandingnya. Jadi dari keberatan, dari banding ke presiden semuanya tidak ada jawaban yang kita terima. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalaupun hari ini misalnya dari gubernur membuat jawaban, itu tidak bisa, karena waktunya hanya 10 hari untuk menyampaikan jawaban dari keberatan yang disampaikan. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan.
Ada tambahan dari Bung Hakim, silakan. Kalau enak blokir jalan enak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup! Terima kasih kawan-kawan semuanya, kawan-kawan KSPI, kawan-kawan elemen jaringan, kawan-kawan LBH, terima kasih waktunya. Terima kasih juga kawan-kawan Brebes, tepuk tangan buat kawan-kawan Brebes. Terima kasih kawan-kawan dari aspek Markos dan Kep, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita membuktikan bahwa buruh masih melawan terkait upah yang saat ini ditetapkan oleh Gubernur Ganjar sangat merugikan kaum lemah. Artinya kawan-kawan, kita harus kawal terus sampai detik-detik keputusan apapun itu. Karena saat ini rezim oligarki lah yang membuat Jawa Tengah semakin tidak sejahtera, termasuk Ganjar Pranowo. Yang perlu diingat dan dicatat kawan-kawan semua, Ganjar Pranowo tidak menanggapi surat keberatan. Kalau sampai itu muncul, berarti surat keberatan itu adalah abal-abal. Aman. Ingat, kita harus kawal terus karena ini adalah titik nadir kita, titik terakhir kita. Buruh Jawa Tengah saatnya bersama, saatnya melawan oligarki termasuk yang ada di Jawa Tengah. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan kawan-kawan, jaga kekompakan. Karena saya yakin pasti dalam prosesnya akan ada pengkhianat-pengkhianat ataupun itu dari pemerintah. Karena saya dengar besok akan dihadirkan Apindo. Sebenarnya kami menolak. Mengapa dari PTN akan menghadirkan Apindo? Katanya dari pengusaha tidak keberatan. Ya jelas tidak keberatan karena pengusaha membayar kecil. Contoh, pengusaha yang ada di Jepara, dia pasti setuju dengan kenaikan 1.400. Tetapi saya ingin tanya, kawan-kawan Jepara setuju nggak? Kalaupun ini akan dilakukan sebuah pengkhianatan oleh pemerintah, saatnya kawan-kawan bergerak. Kawan-kawan sudah tidak punya apa-apa sekarang. Ingat, inilah saat-saatnya Jawa Tengah harus bangkit. Saya mau tanya kawan-kawan, siap melawan? Siap! Siap melawan? Siap! Siap melawan? Siap! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih, Aidul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kacamata dari PJW, harapannya satu, kawan-kawan, kapanpun kita ada undangan di PT UN, maka siap-siap kita mengawal untuk sidang tersebut. Siap kawan-kawan? Siap! Terima kasih, nanti akan disampaikan oleh pengurus perangkat kawan-kawan di masing-masing federasi. Itu saja mungkin pertemuan hari ini, pengawalan hari ini. Selanjutnya akan kita lanjutkan untuk aksi ke provinsi dalam rangka penolakan terhadap rencana perpanjangan pemerintah untuk 3 periode atau penambahan masa jabatan dari presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.